Loh, Pak Didik itu di partai itu ke tahun pinten Pak Di? Dari tahun berapa gitu? Mulai dari awal. Iya lah, awal masuk partai lah. Ya, dari masih segi 5 saya sudah masuk partai. Tahun pada waktu itu saya setelah datang dari merantau dari Irian tahun. Irian? Iya, saya pernah di Irian. Ya, lama? 4 tahun. Oh ya, saya pulang saya tahun 76. Langsung masuk gabung partai. Karena bapak saya seorang PNI. Oh iya. Jadi saya masuk sama kita PDI, ini. Keluarga PNI kita ini berarti. Saya masuk PDI. Ya, masuk PDI, ikut PDI. Dan memang saya terus terang cocok sesuai dengan hati nurani saya. Satu, fungsinya di situ di PDI itu ada PNI, ada Parkindo. Iya, Parkindo. Nah, saya kebetulan agama saya Kristen, kan Parkindo. Saya cocok. Saya anak PNI, saya masuk PDI. Saya cocok katanya. Ya, cocok. Kan 76 itu udah gabung partai? Sudah. Umur berapa? Saya tahun tujuan dari tahun kelahiran 54 ya sekitar 54. 21. Ya. 21. Masih bujang. Bujang. Bujang masih bujang. Iya, saya masih bujang. Sampai sekarang. Dari posisi kader paling deg-deg mestinya lah. Oh iya lah mestinya. Loh, saya di kampung bukan deg-deg loh Mas. Ya saat itulah. Saat itu kan ya gitu. Lebih partai itu. Masuk partai saya sudah dipercaya oleh masyarakat. Oh langsung dipercaya? Langsung. Oh iya, karena anak kader ya? Ya. Tahu kalau di rumah saya itu ada logo PNI segitiga itu? Ya, itu mesti PDI. Wah, belagas PNI segitiga itu ya? Itu kalau kampanye jalan, gantian ke sini, saya pernah mengerahkan gerobak sapi, golek gerobak sapi 10. Orang gampang gerobak sapi. Zaman gue terus tinggal kampanye PDI. Saya angel meneh zaman gue yo. Zaman gue. Itu. Nggih, zaman itu. Beneran apa, Dek? Nggih. Silakan, Pak. Sudah mandek. Sudah mandek. Kita terus. Nggih. Langsung. Itu jadi setiap kampanye saya mesti di depan. Oh. Jadi memang tampil sejak awal. Saya. Gabung pertama wes. Wes ketok. Nggih. Setelah itu saya juga pergi, artinya saya kerja keliling, kok lihat ada satu jeep seperti militer, tapi itu PDI. Akhirnya saya berencana membuat Satgas Satuan Tugas. Jadi Satgas Solo itu pelopornya penjenengan? Satgas PDI Solo? Untuk wilayah Timur. Oh, wilayah Timur. Bukan DPC. Ya, wilayah Timur lah ya. Wilayah Timur itu wilayah daerah Jebres, daerah Gandean tadi. Yang kedua, setelah itu DPC juga ada Satgas. Namanya Pak Sustep, Pasukan Pengamanan Satuan Tugas. Nggih. Eling, masih ingat saya itu. Itu ada dua. Setelah itu diikuti Satgas Pajang juga membuat Satgas dan sebagainya. Terus mengikuti partai. Tapi di partai. Ya, pada waktu itu 96 sebelum pecah Suryadi Promek itu saya tuh dapat pesanan dureng karena pakaian saya dureng. Pernah Ibu Megawati juga melarang saya, Pak, kalau bisa jangan dureng seperti ABRI. Siap Ibu, nanti saya pindah ke Ibu sendiri ya, Ibu sendiri, Mas. Begini, pada waktu Megawati dengan Fatimah Ahmad, ya betul. Itu pidato di lapangan Kartopuran. Belum pecah ya? Belum pecah. Fatimah Ahmad betul. Ya. Yeah. Itu Ibu Mega nginepnya di Hotel Sahid Raya. Jaga Mada. Ya, itu tingkat berapa saya tidak tahu karena saya di bawah. Saya jogo. Ibu Megawati sama Fatimah Ahmad turun dasteran, Ibu Megawati pakai daster. Wah, gitu anu tenan iki. Ya. Ora kabeh kader lho, Pak De sing iso turun. Yang jaga berapa orang? Ibu, saya bersama teman-teman sekitar 30. Terima kasih. Naik. Setelah itu Ramil datang. Lupa saya namanya. Pak, tolong percayakan saya. Saya militer. Ibu, saya jaga. Daripada penjangan ngerahkan anak buah itu, saya nanti makan dan minumnya kan ada repot. Gimana gitu? Sudah serahkan saya.
Saya mikir-mikir, di Kuramil terus bicara, oh siap. Dan saya juga diperingatkan oleh petugas hotel, Pak ini tidak bisa untuk nongkrongan. Itu masalah anu saya, tanggung jawab saya di partai. Mungkin Pak Ardi juga nggak tahu. Sampai sudah semilitan itu di kader sampai terus sampai kemudian pecah reformasi jadi PDI Perjuangan tetap di PDI tetap Promek ikut Promek ya Promek ikut Promek. Wah saya kalau saya ada sudah Promegawati terus tetap PDI Perjuangan sampai sekarang. Nah di PDI Perjuangan awal-awal PDI Perjuangan posisi panjenengan sebagai apa saat itu? Oh saya sudah Satgas Mas, sudah komandan Satgas saya. Oh dan Satgas zaman awal-awal ya? Awal-awal itu komandan Satgas saya. Militan itu sampai sekarang. Sampai saat ini tetap di Satgas. Satgas. Sekarang di posisi apa? Saya koordinator Satgas. Ketua Departemen Satgas dan Posko. Untuk apa jenengan saka partai? Nih. Aku takon iki. Iya. Lu kan awal teko akhir Satgas terus lho. Mas ini lho. Dari orang tua saya sebagai ketua partai politik pada waktu PNI, kowe aja sok njikuk duit neng partai. Nek iso kowe nguripono neng partai. Itu yang cekel terus Pak De. Cekel terus kok saiki. Yang saya setia di partai mendampingi. Nah, jangan bayangkan. Setiap hari saya ke DPC sing ngekeki bensin sapa? Bendino. Nggih, bendino. Sok rapat nganti bengi. Enggak bengi. Itu. Jadi kecintaan saya. Ini ngomong aman toh Pak De? Lah, gini Mas, karena saya Bu. Sementing ngomong aman lah. Karena saya naik pagi, terus terang saya mulai dari jam 5 pagi sampai malam itu untuk PDI Mas. Terus terang. Tapi sebelum saya untuk kerja. Pagi itu saya kerja dulu. Aman kan berarti? Ya, saya aman untuk ekonomi udah cukup. Nah, reformasi menang. PDI reformasi menang. Total yang ini terus. Untuk DPR sebenarnya untuk wali kota pertama pilihan DPRD. Pak Slamet Suryanto jadi DPRD. Saat itu mungkin peran kader jadi Rumpati nonjol toh. Penjenengan mengatakan Slamet Suryanto. Slamet Suryanto itu jadi wali kota. Itu arep nang Pak Rudi diajar pidato mampir nang Didik. Sampai segitunya gitu. Iya, itu setiap malam naik motor kerek-kerek ya. Yamaha apa itu? Yamaha tahun 75 apa itu nganti tiba babak bundat dengan saya. Ini Pak Slamet. Pak Slamet Suryanto. Itu ajar pidato di tempatnya Pak Rudi. Mas Hadi Rudi. Iya. Nah, mestinya gagasannya wah Pak Slamet gue jadi wali kota Rudi mesti untuk apa? Nol Pak ya. Itu. Sakit jalur. Ya jadi misalnya Mas Rudi sama jenengan kan ya sama. Artinya partai itu ya ojo golek sama partai. Karena dia kan sudah pejabat PDI. Betul. Terus 2000 ya, Pak Mas Slamet Suryanto kan 2000 Om Slamet itu. 2005 baru pemilihan langsung. PDI menang, menang. Golek calon. Nah, untuk calon akeh kae. Akhirnya sing kan ada 4 itu yang nyalon itu. Ada 4. Ada Pak Slamet sendiri nyalon di konvensi internal. Slamet, Pak Said Badras almarhum. Terus Mas Jokowi Rudi, satunya Pak Warsito Sanyoto. Nah, yang menang Pak Jokowi Rudi. Saat itu di konvensi internale. Akhirnya kan sing direkom kan kuwi Pak Joko Widodo, Pak F.K. Rudiatmo. Itu saat itu sikap panjenengan piye? Ketika sikap panjenengan piye saat itu? Sikap saya setelah jadi wali kota atau belum? Enggak. Ketika nama Joko Widodo dan F.K. Rudiatmo itu muncul di permukaan untuk jadi calon PDI Perjuangan. Ya, sebentar Mas. Pada waktu itu kan sebelum penjaringan, sebelum dikukuhkan Pak Joko Widodo, itu kan ada proses. Nah ya, apa proses itu loh? Nah, sebagai kader senior panjenengan? Saya sebagai kader. Ya. Saya tidak terima partai saya ditumpahi kok wong sing ora cetha.
pada waktu itu. Ditunggangi orang nggak jelas. Nggak jelas. Maksudnya siapa ini? Yes, itu Pak Joko Widodo kan nggak jelas. Nggak jelas ya? Kalau Mas Rudi kan orang jelas, orang partai. Iya, itu Pak Rudi kan dari partai PDI, partai saya. Dari awal? Iya. Terus Pak Mas Joko Widodo itu penjenengan anggap nggak jelas? Nah dia kan, saya kan mendengarnya dia dari partai lain, pendukung partai lain. Oh gitu. Pendukung partai lain. Posisi Pak Didi saat itu nolak? Atau gimana? Protes saya atau gimana? Tidak datang ke perkenalan. Oh, sampai segitu itu ya? Pak Jokowi, kalau saya tidak dengar, saya orang nyebut wong sing nyalonke. Iya. Dicalonkan, dikenalke. Iya. Neng Hotel Kusumo Sahid. Hotel Kusuma Sahid yang di Kusuma Yudan. Iya, itu seluruh pengurus ranting dikumpulke termasuk Pak Rudi. Panjenengan nolak saat itu? Saya tidak datang, saya nolak. Sopo? Itu siapa? Itu sopo? Kok ngerti-ngerti ngerti? Wong kene perahu ini gede kok orang internal sendiri gitu. Nah, itu. Dah. Itu selesai. Artinya, penolakan sampean tuh keras segitu itu. Iya, saya ketemu dengan almarhum Pak G ya. Pak Bambang Maju, Pak tokoh-tokoh PDI saat itu ya. Tak ngendani loh, Pak. Biarpun saya muda, tapi di dalam PDI kan saya tua. Iya, kader senior lah, ketemu 21 tahun kan. Nggak kenal sama sekali dengan Pak Joko Widodo. Nggak kenal. Orang baru betul ya, orang yang tidak dikenal ya. Itu. Sebelumnya juga nggak pernah dengan ini kegiatan apa itu nggak tahu ya. Di kegiatan politik maksudnya. Nggak ada pernah kegiatan politik itu. Ya cuma ada pemilihan wali kota. Nyalon. Tapi nggak ada pemilihan calon wali kota. Ini kok tahu-tahu kok ada orang ini. Panjenengan protes. Saya protes menolak. Sendirian panjenengan protesnya? Sendiri, saya orang satu. Disampaikan kepada Pak F.E. Gatindian. Oleh orang-orang yang mendengar penolakan. Karena saya sama sekali panjenengan nggak bersedia hadir di kegiatan partai. Kalau urusan dengan pil wali kota ini? Enggak, saya enggak datang. Enggak datang. Saya menolak kok, Mas. Keras betul. Iya, saya menolak. Karena memang saya kader PDI. Iya, orang lain ngapain masuk nggih. Ngapain? Saya Promek di sio-sio dan sebagainya aku wani. Iya juga nggak ada. Ojo mobil bis menang. Dia nggak ada ya? Iya. Nah, akhirnya ya itu dah. Dia saya tanyakan kepada teman-teman bahwa dia itu anaknya Satgas. Yang Joko Widodo. Siapa yang ngasih tahu? Ya? Yang ngasih tahu penjenengan siapa ini? Kalau dia anak Satgas. Teman-teman saya, Satgas. Oh, teman-teman Satgas memberitahu penjenengan. Bahwa Joko Widodo kuwi Joko Widodo anaknya Pak Wiji Onde Satgas Tirtayasa kan lho, Pak. Tirtayasa Manahan. Tirtayasa Manahan sini. Rumahnya sini. Satgas sini. Bapake. Tapi benar Bapake itu memang Satgas benar atau mau ngaku-ngaku? Enggak, Satgas benar. Tiga orang bilang rombongan Pak Sutip. Dia Pak Sutip. Dari Satgas DPC. Saya ngandani saya Satgas itu. Jadi saya percaya. Baru kemudian penjenengan yakin. Saya dikandani itu tapi saya belum percaya. Datang sore-sore gremis, Pak. Oh, demi Tuhan, gremis. Siapa yang datang? Pak Rudi sama Wahyono. Oh, bukan Pak Jokowi yang datang? Oh, enggak. Pak Rudi yang datang? Pak Rudi. Sama Mas Yuni, Pak Yuni? Mas Yuni Wahyono. Gremes. Ke dalam penjenengan? Iya, di rumah saya. Demi Tuhan, saya betul-betul. Untuk menjelaskan itu? Iya. Berarti memang penjenengan benar-benar diperhitungkan dengan Rade? Sampai Pak Rudi sampai menjelaskan? Ayo, kalau nggak percaya, Pak Rudi, kalau saya. Iya. Dia tempat saya. Goncengan Pak Pimantel mau sama Yuan. Jadi, niku bantu Pak D niku napa? Keliru lah kalau Pak D nolak gimana? Itu Pak Jokowi itu pernah Pak Joko Widodo itu pernah diminta sumbangan oleh partai lain. Saya tidak mau menyebutkan partai. Ya nggak usah lah. Itu. Jadi niku sing pernah niku. Nah, tapi intinya Pak Jokowi itu memang belum dikenal siapa saja. Belum ya. Iya, setelah itu Pak setelah pulang itu kan saya sudah lega toh ketuaku wis ngandani ngene-ngene, koncoku wis blebari ngene-ngene. Saya mulai gelem dukung melu nang mburi. Ambung 1000 nang ndi dan pertama
Kamu dia juga mengatakan saya itu anaknya Satgas. Apa tidak boleh ikut levelnya PDI? Terus sampai malam mak. Di sini jam berapa nanti sampai di sini jam berapa leren yang tim lo. Gas itu bar. Terus sampai sekarang. Itu riwayatnya Pak Jokowi seperti itu. Artinya memang saat itu nggak ada yang orang yang kader senior panjenengan aja nggak kenal orang itu kan berarti memang belum dikenal sama sekali saat itu. Enggak. Di PDI. Enggak. Enggak. Dan di kegiatan-kegiatan partai kan panjenengan aktif juga. Iya. Nggak hanya di internal PDI toh saat itu mestinya di kegiatan partai di kegiatan politik lah maksudnya. Iya. Dia nggak pernah muncul. Nggak pernah muncul. Berarti memang belum dikenal. Belum dikenal. Iya. Tapi boleh dikatakan memang Pak Jokowi ini Pak Jokowi Dodo itu memang PDI yang besar kan. Iya. Panjenengan setuju dengan begitu? Nah karena dia mengatakan anak PDI dan dia masuk ke PDI, ya saya terima. Ya. Didukung. Ya saya dukung. 2 periode. Saya dukung 2 periode. Sudah dengan. Dan dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa terkenal akhirnya jadi presiden. Itu memang ya saya pernah mas. Suatu saat pada waktu wali kota, saya ya kira-kira Pak Jokowi wali kota itu berjalan 2 tahun. Periode pertama? Periode pertama? Periode pertama itu olahraganya di Malang. Saya kan kebetulan juga olahraga di Malang. Saya sudah pagi sudah mau pulang, dia nyetir mobil sendiri datang. Pak Didi, Mbok saya tolong ditemenin. Oke, udah wali kota saya tak temani. Suruh diajak kemana? Mubeng, jalan-jalan. Sudah wali kota itu? Wali kota. Nah, mubeng itu setiap beberapa jangka itu Chinese yang di situ tahu Pak wali kota. Ikuti, nanya, Pak, saya di kantor saja ya. Ini olahraga. Terus sampai Pak Didi Mbak Sotorin. Saya ngeleset lor tuh ke soto. Berarti akrab tenan jenengan. Saya dia Pak Jokowi sudah akrab itu. Tahu kok. Mungkin lah karena setiap malam kan saya ikut. Nah ya. Pada waktu proses kampanye itu ya. Perkenalan. Pas kampanye itu. Saya Pak De, balik nih. Pas kampanye, saya pengen ngerti. Pas kampanye, Pak Rudi kan memang saat itu ketua partai. Sudah biasa ngadepi warga, sudah biasa pidato. Saat itu Pak Jokowi seperti apa? Ya, Pak Jokowi kalau pas ketemu warga, pas pidato gitu, ngomong anyaran mlebu partai, mlebu politik kok. Pidatonya seperti itulah. Seperti itu ya apa? Ya, paling mengatakannya aku anak Satgas. Paling itu ya kan. Kemampuan ngomong itu, kemampuan. Oh, tenang Pak, tenang. Belum ada. Belum, tenang. Itu sama Pak Rudi setiap malam. Jadi Pak Rudi ngomong-ngomong, dia mendampingi, terus dia ngomong, ya sudah. Apa yang diomongkan itu anunya Pak Rudi itu mengikuti Pak Rudi. Lebih banyak Pak Rudi yang ini ya, iya. Di warga gitu. Iya. Gitu. Kayak ngendel. Ngendel itu siapa? Yang gandul lah gitu, ngekor. Memang pinter Pak. Kemampuan saya dengan bukan NPP ya. Saya tunggu jempol Pak. Otaknya Pak Rudi itu melebihi sebetulnya. Dia otaknya otak jempol. Biarpun dia hanya sewu. Iya. Ya, itu pengalaman Pak. Pengalaman sama kemauan belajar ya. Kemauan belajar. Terus tak akan. Tapi saat itu kalau dibandingkan dengan kemampuan Pak Jokowi sekarang gitu, Pak Jokowi, kita ngomong Pak Jokowi ini dari pas penjenengan kenal kampanye bareng sampai sekarang tuh, wah ya perkembangannya ya agak tenan ya Pak Jokowi berarti ya. Ya. Agak tenan ya. Bagus. Terus ngingatan, iki balik dirasa Jawa, rasane wong Solo. Rasane wong Solo yang urip dengan rasa pangrasa, urip dengan hidupnya kita dengan tenggang rasa, toleransi, dengan hati, dengan ya banyak lah. Pak Jokowi yang dari semula nggak dikenal siapa-siapa, panjenengan dukung setiap malam kemana-mana, panjenengan besar ikut membesarkan lah ya, ikut bukan hanya penyiar sendiri pastinya, semua kader lah ya ikut membesarkan. Terus sekarang
seperti ini ke PDI Perjuangan itu rasa jenengan rasanya jenengan gitu. Terus terang Mas, sebelum pencalonan Gibran, pencalonan Gibran itu yang wali kota atau yang gubernur presiden? Presiden kan beberapa bulan yang lalu kelihatannya sudah tidak sinkron dengan partai, dengan Bapak E. Ya. Dengan Pak E. Dengan Pak Rudi. Ya. Sekarang saya dengan Satgas itu nyebutnya Pak E. Ya, Pak dengan ke Pak Rudi, ya betul. Pak E. Itu kelihatannya sudah tidak sinkron lagi lah. Ya. Itu sesuai penglihatan dan analis saya. Tidak itu dekat lah. Nah, terus rasane panjenengan gitu. Saya kok kok terus wis ditandur, wis dianu apik-apik kok malah saiki balese kaya ngono. Saya gelo, Mas. Nek itu ndak aku bondonen deloken keranjangku. Gambare Jokowi tak eduke, kaose Jokowi tak klebokke ning resek ning di rumah. Di rumah. Oh, sebenarnya di rumah tuh sampai masang gambar Pak Jokowi gitu. Ada loh. Saking kebanggaan itu kader ya. Kebanggaan tak pasang. Ya. Nah, sampai cucu saya tanya, Mbak, Pak Jokowi ini Mbak. Pak eduke lho. Lha apa? Pak eduke wae. Dengan turunin ke keranjang. Oh bukan, ke garasi. Ke garasi. Tur tak balik ning tembok. Biar gak kelihatan. Beneran biar gak tiap hari mandang. Yang setiap hari saya pakai Jokowi, Rudi, Jokowi, apa? Kalah Yusuf kalah. Jokowi Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Gibran Teguh saya sekarang saya belum ketemu dengan Teguh. Kalau ketemu dengan Teguh saya sorry Pak, aku ora nggo kaos mer. Yang saya pakai sekarang tiap hari kaosnya Purnomo Teguh. Calon wali kota yang semula, yang semula sebelum Gibran masuk. Semula direncanakan oleh DPC. Jadi saya sekarang ini batin saya belum terhadap Pak Jokowi. Kok nganti kok ngono? Kegelannya sampai sedalam itu pentingannya. Iya. Kok nganti anaknya ya banget. Harusnya tidak seperti ini. Ya talah temen ya. Nggih. Kok ora kaya bapake? Apa ku dalangnya bapake apa itu saya tidak tahu. Tapi kenyataannya seperti itu. Saya tidak apa-apa, Mas. Nggih. Ini pemilihan ini seandainya dia bilang tidak apa-apa. Saya tetap PDI. Wes kabeh do bubar ora melu PDI, aku tak PDI. Itu. Misalnya panjenengan sangat akar banget. Dari semula tidak dikenal, tidak saling kenal, bahkan sempat panjenengan nolak. Kemudian panjenengan diyakinkan bahwa iki saka keluarga kader. Lalu panjenengan sempat akrab sampai nyari soto berdua lesehan tadi. Kalau misalnya ini sok yo angel panjenengan bisa ketemu langsung dengan Pak Jokowi sekarang. Kalau misalnya bisa ketemu jagungan gitu, yang akan panjenengan sampaikan apa? Pak Jokowi. Ya, saya cuma kalau terus putih kawasan pun kok sakit kados ngaten. Titik. Bagaimana? Nanti makan jawabannya monggo. Keadaannya kok sampai seperti ini. Seperti ini itu maksudnya. Ya monggo kan. Besar Mas. Luas tafsirannya. Iya luas. Ngaten itu monggo. Ya. Itu hak Pak Jokowi. Tapi ke naluri saya ya saya jawab kok ngaten itu kok sampai seperti ini ya. Jangan nyebut Pak Jokowi ini tidak punya terima kasih ke partai atau tidak punya balas budi atau malah sebut pengkhianat misalnya begitu. Saat ini rasa panjenengan? Tidak pengkhianat. Hanya kok tidak kok tidak mempunyai pembalasan kebaikannya terhadap partai. Terhadap ketua umum. Oh iya, itu otomatis. Kalau kedatangan partai itu berarti kedatangan ketua umum. Karena partai itu di bawah ketua umum. Iya. Kita kader partai itu kan ketua umum kita. Gitu. 2 tahun ini Solo sudah dipimpin sama anaknya malah, Mas Gibran yang
gambarnya penjenengan turunkan itu tadi. Bukan turun gambarnya. Foto kaosnya ding. Kaosnya sudah sampai masuk ke keranjang tadi. Yeah. Selama 2 tahun ini yang penjenengan rasakan seperti apa di Solo selama dipimpin oleh dia itu? Dan Pak Celingkrik ke sana. Tertawa dalam hati. Ya, tertawa dalam hati. Tidak saya sampaikan. Okay. Wah, ini diresmikan gini. Alah, gue nutoke. Meneruskan. Iya. Programnya wali kota sebelumnya. Iya, terus terang itu. Itu tak guyu tok mengan. Batin saya. Wah, ini pembukaan ini oleh wali kota. Iya. Ya semua gitu tak guyu mau batin saya. Itu itu kan wali kota lama, Mas. Masih program itu lama. Iya, itu kan meneruskan. Mbok itu saya apa Sidil bisa. itu gojekannya seperti itu. Kan sekarang cawapres loh Pak D. Oh iya, monggo. Cawapres itu kan masih calon. Masih calon. Nah, nanti bagaimana kelanjutannya? Monggo kita rasakan sama-sama. Tebak tabetnya, jejaknya di Solo jadi ya dong pati kelihatannya. Loh, kenal Mas. Kenapa? Nah, ya. Penjangan juga orang Solo. Iya. Saya orang Solo. Apa? Nah, penjangan kan kader lama. Mas saya tanyakan kader lama penjangan terus ngetut ke wali kota berapa itu penjangan itu? Ya. Makanya kan kelihatan 2 tahun ini apa yang sudah dia lakukan, itu kan kelihatan. Ya, dilakukan ya apa Mas? Meneruskan apa? Menjalankan sesuai sing wis mlaku tadi. Sudah diprogramkan tadi. Sudah diprogramkan. Yang diprogramkan tadi. Terus sekarang dia melompat ke Cawapres. Cawapres calon dari partai lain. Yeah, dari partai lain. Disurati Pak Rudi untuk mengumumkan KTA. Mestinya kalau saya seperti Pak Rudi. Wong kowe kula nuwun mlebu kene, Mas. Mlebu di sini. Untuk cari KTA. Dari KTA. Itu kapan dia? Harinya lupa Mas, saya tapi enggak, maksudnya saat dia mendaftarkan diri jadi wali kota saat itu, itu sama dia nyari KTA itu jaraknya berapa lama? Oh, enggak lama Mas. Wong itu sebetulnya sudah Pak Pur yang didaftarkan. Terus ada kesusulan itu. Susulan. Itu dia belum punya KTA saat itu. Apa ya itu setelah punya KTA disusulkan ke sana. Berarti ya dia tuh kader, disebut kader ya sebetulnya baru 2000 berapa tuh 2020 ya? Kader apa? Ya punya KTA maksudnya. Iya, jadi kader kan maksudnya ukurannya punya KTA lah. KTA jadi kader baru menjadi. Itu 2020 itu barusan. Iya, belum apa-apa, belum pernah. Ya memang sebelum setelah dicalonkan sering ada rapat ya sama-sama saya. Setelah dicalonkan? Nah, kalau ada rapat Satgas, dia datang, dengar, ya dia duduk sama saya. Itu Mas Gibran itu? Gibran. Sebelumnya nggak pernah aktif juga? Bapaknya kan pernah jadi wali kota. Yeah. Bapaknya pernah jadi dua periode, wali kota 2 periode. Jadi gubernur di Jakarta, PDI juga. Jadi presiden 2 periode dari PDI juga. Itu juga nggak pernah kelihatan di bantu-bantu partai atau kelihatan di partai sebelumnya itu. Kalau Mas saya dengar kok tidak ya Mas. Ya berapa jenengan kan sering di sini. Sering nggak dia datang ke sini sebelumnya? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Memang bener-bener Mak Celingkrik. Nggak pernah. Nah, ya bener Mak Celingkrik datang gitu aja gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi sudah istilahnya lepas. Ke Solo pun tidak pernah ngiyok ke DPC. Setelah jadi wali kota juga. Tapi tidak tahu kalau malam melewati DPC saya tidak tahu. Liwat tok. Liwat tok. Iya, tidak tahu itu. Segitunya aja. Jadi ngerosok saat ini, ngerosok. Ya saya mesti gelo toh Mas. Ya saya bisa membayangkan. Iya. Rasa panjenengan yang sudah tahun 76 sampai sekarang. Saya yang dulu ikut membesarkan PDI, ikut mendukung beliau jadi presiden kok akhirnya seperti ini. Nah itu nanti tidak tahu maksud yang dia tuju itu bagaimana, kan juga kita masih raba-raba.
Iya. Ya, Pak De, semoga nggih masih ada ini nggih. Ya harapan lah, kita harapan. Semoga masih ada sisa rasa hatinya keluarga Pak Jokowi untuk PDI ya. Ya, semoga. Mesti harapan saya seperti itu. Masih ada waktu lah sebetulnya. Kalau mau membolak-balik hatinya lagi gitu. Ya itu kan saya ya kok ya rada kebangetan men. Apa sing dikrungokke dan pengertian saya apa ya bener toh lagunya Didi Kempot itu apa bener toh ya? Yang mana? Hah? Yang mana? Ya ada tuh lagunya Didi Kempot. Ya lagunya kan banyak mati. Iya. Sing di. Ya. Yang mana itu? Nah situ yang mah denger ya bisa dipelajari. Di sing nandur pari. Nah. Ya. Apa eneng? Ya. Wong putu saya sok nyanyi nandur pari tukule ditanam kebaikan. Iya. Tapi balasannya seperti itu kan seperti kan itu. Enggak baik kan sebetulnya saya salut oleh DPP, jangan memecat, jangan sampai dipecat, biarkan. Oh malah gitu? Iya, jangan dipecat aja? Jangan dipecat, nanti kalau dipecat katanya loh aku dipecat. Malah biarin aja. Biar. Sudah disurati, sudah dikasih tahu balekno KTA. Wis ngono nek kowe berani balik KTA berarti. Kalau sudah dirati nggak dimintai KTA dibalikkan nggak mau. Ya sudah cukup itu. Iya. Ya sudah. Monggo. Jawa banget itu. Iya. Penemu Jawa banget itu. Pemikiran Jawa sekali ya. Sudah diambil hatinya. Kalau nggak mau lagi balik ya sudah lah gitu. Ya mungkin menurut saya Bu di lingkup sekitar Gibran apa ya nggak ngasih tahu kalau wong Jawa ini dia wong Solo mestinya ya ada apa? Dan Pak Jokowinya juga lah. Sepertinya juga. Saya rasa itu. Nggih Pak De. Nggih mugi-mugi semua baik lah Pak De. Nggih. Tapi semangat lah Pak De. Oh, kita terus semangat lah. Enggak masalah. Enggak masalah. Tumbuh hilang satu tumbuh 1000 mungkin. Oh iya. Nah, kalau RPDI wis kulino kan biyen rekoso. Kulo digebuki. Kulino rekoso. Tapi nanti Ganjar menang ya? Oh pasti. Pasti menang. Pasti. Saya punya keyakinan pasti menang. Pasti menang. Harus menang. Hitungan penjenengan menang itu hitungan karena penjenengan kader apa sebagai rasa Jawa tadi hitungan penjenengan gimana gitu? Ya. Kalau kader kan semangatnya menang lah. Ya, kalau saya rasa sesuai dengan pengalaman dia. Kepandaian dia yang sudah memimpin gubernur itu kan podo wae karo gubernur itu kan sak provinsi. Iya. Nah, ini tinggal kembangkan dikit. Yang dhuwur kan podo wae gali nambahke. Yang satunya pasangannya juga sudah. Nah, pasangannya Pak Mahfud sudah orang tidak sembarangan. Mateng betul. Ya kan, orang tidak sembarangan. Nggih. Ya. Apa yang dikatakan Ahok? Ya. Ya kan, Ahok mengatakan itu belum waktunya. Yang orang Gibran itu maksudnya? Iya. Kesusu? Iya. Mentah? Iya. Ya, masih mentah. Iya, Pak De. Pasti. Satgas ini saya jumlahnya berapa, De? Jumlahnya sekarang di kota Satgas? Solo? Oh, yang penjenengan kelola itu? Itu kalau belum ada yang meninggal ya, belum jumlah yang mendaftar dan saya buatkan dureng. Itu 2.223. 2.223. Style. Aktif semua. Aktif semua, ukur. Ya. Ukur pakaian. Ya, artinya saya sebut aktif semua itu dan saya melihat Satgas Solo itu menonjol daripada yang lain-lain. Buktinya kalau di acara di GBK, di ini juga dipanggil paling banyak, di paling ini kegiatan-kegiatan juga paling banyak. Pelatihannya, pengkaderannya pripun itu? Iya. Pak Efek. Itu salah Gembleng satu sendiri? Di Gembleng sendiri. Setiap kita ketemu pasti dia mengatakan Satgas. Tugas, wewenang, Satgas dan sebagainya itu diutarakan oleh beliau. Sampai kita bisa mengirimkan ke Jakarta 2 kali. Ya, dan paling banyak. Paling banyak. Yang terakhir juga kami juga mengucapkan ke Pak Efek selaku saya Ketua Departemen Satgas dan Posko sekarang ini dia menjadi saksi saya
saya tolong disampaikan, saya mengucapkan terima kasih oleh beliau karena beliau sudah mencarikan pelatih sehingga Satgas saya yang dalam arti kata ya, mungkin belum biasa lah ya. Dengan Satgas lain juga lain. Tidak cukup cuma semangat kan dari Satgas tapi itu. Dilatih betul kedisiplinan militer. Sudah dilatih. Saya belum pernah mengatakan ini. Mumpung saya ini penjantannya ini, tolong disampaikan ke Pak Epik. Saya selaku ketua debat Mas Rudi ya. Saya harus berapa. Terima kasih kepada Pak Epik karena sudah membiayai mesake Pak. Berapa ratus, berapa miliar saya menggunakan. Terus terang. Untuk kegiatan ini. Iya. Biarpun masih ada kekurangan tapi tidak apa-apa. Oh ya, lumrah lah. Kekurangannya terus dibenahi kan. Tapi sudah semua sudah dilaksanakan oleh beliau. Yang dari semua tidak pernah ditolak. Nama Cakra Buana itu dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Itu kan Jakarta. Itu udah bayan-bayan, Mas. Piye artinya piye? Artinya penting. Satgas Cakra Buana itu ketuanya Pak DPP ya. Sekjennya itu Letnan Jenderal Purnawirawan. Wah, ngeri tenan. Bintang 3. Letnan Jenderal. Bintang 3. Mengomandani Satgas. Mengomandani Satgas. Biarpun saya belum pernah ketemu, saya mendengar semua dari sertifikat piagam yang pernah latihan di 2 kali di Cibubur itu mendapat sertifikat 2.223 Satgas. Dulunya 3.000 Pak, tapi kan sudah meninggal. Akhirnya saya itu kaderisasi ya, terus Pak De? Ada terus kan kaderisasi? Iya, ini jauh sudah ada yang pesan banyak. Saya belum bisa membuatkan seragam karena belum ada. Itu per ranting berapa orang rata-rata berarti? Ya kalau rantingnya kecil ya satu peleton ada. Tapi satu peleton itu berapa? 21 satu peleton. Iya. Itu kalau kelurahannya luas kan ya berapa? Iya, seperti kayak misalnya Mojosongo, kayak Jebres, kayak itu kan. Banjarsari ya. Kalau Mojosongo itu belum. Oke, belum banyak. Tapi lebih banyak lah daripada kelurahan kecil kayak Auman, Baluarti gitu. Iya. Wah, itu disiagakan saja, disiapkan menjelang pemilu ini. Aman ya Solo ya kan, jaga suara ya. Iya. Aman. Sekarang seluruh TPS dan disiagakan oleh Satgas ada semua. Jadi intinya sebetulnya jangan main-main intimidasi, jangan main-main teror apapun di Solo. Satgasnya semua kayak segitu banyaknya Satgasnya. Satgasnya berani. Ya berani. Orang-orang militan semua. Militannya berani. Iya. Didiane Pak Didik, didiane Pak Rudi. Oke, semangat Ade. Iya, sip. Matur nuwun Pak De ngobrol. Nggih. Ngobrol pun matur nuwun. Nggih. Jogo DPC ini. Nggih. Sama teman-teman. Nggih, teman-teman. Semoga aman lah Pak De. Semoga tidak ada kegiatan-kegiatan apa-apa.